Ya, sudah larangan aktivitas mudik lokal di wilayah aglomerasi kabupaten kota yang berdekatan memicu kebingungan otoritas di sejumlah daerah ataupun juga masyarakat. Bagaimana sebenarnya kita harusnya menyikapi kebijakan ini dan seharusnya seperti apa penerapannya di lapangan? Kita akan bahas, sudah bergabung secara daring Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Pak Heri Trianto. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak Stefani. Juga ada analis kebijakan publik Pak Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Stefani. Sehat ya Bapak-Bapak? Ya, sehat selalu mantul lah. Oke, saya mau ke Pak Trubus dulu. Kita tadi sudah dengar bersama, jadi sudah jelas semua jenis mudik itu dilarang. Jadi beletnya ini sudah cukup bisa dikatakan jelas, tidak akan memicu kebingungan lagi, atau menurut Pak Trubus seperti apa? Iya, menurut saya belet itu jadi tidak efektif untuk memberikan satu pedoman bagi daerah dalam melaksanakan larangan mudik itu sendiri gitu loh. Karena apa? Karena aturan itu kan masih bersifat umum, artinya apalagi itu cuma surat edaran ya, yang dimana kemudian dipahami itu surat edaran itu kan bukan produk hukum, jadi dianggap sebagai bisa dipatuhi, bisa tidak gitu loh. Sehingga kalau kita lihat larangan mudik lokal ini juga nggak ada aturan yang jelas di situ kan itu. Sehingga yang ada itu cuman mudik aglomerasi yang awalnya dibolehkan. Nah, kemudian sekarang berapa dilarang lagi lah. Sifat daripada kebijakan yang berubah-ubah, yang mencela-mencele, kemudian ambigu, ini menyebabkan ya tentu kemudian daerah menerapkannya secara sendiri-sendiri. Karena apa? Karena ada terjemahan yang menganggap bahwa kalau daerah kita misalnya zona hijau ya ngapain dilarang kan gitu. Atau kalau daerah kita tidak bermasalah atau dengan alasan seperti Solo karena wilayahnya kecil ya untuk apa melaksanakan itu. Nah, ini kan menjadi hal yang menurut saya tidak sinkron dengan tujuan kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah, kalau ini terus-terus berlanjut-lanjut, yang terjadi adalah kemungkinan kita horor dalam liburan ini, horor tentang penularan COVID itu sangat mungkin terjadi kalau gitu ya. Karena apa? Karena akibat dari daerah yang menerjemahkan secara berbeda-beda mengenai mudik lokal dan dengan alasan ya kita memaklumi semua daerah punya cara sendiri-sendiri, tetapi cara sendiri ini menurut saya menjadi tidak komprehensif ya, karena kebijakan itu kan harus sifatnya seragam, tidak diskriminatif gitu. Dari pusat diatur sedemikian rupa. Jadi kalau ini kolaborasi antar daerah pusat jadi lemah, kemudian bagaimana bukannya kolaborasi malah berkompetisi jadinya gitu Mbak. Ini menurut saya jadi akibatnya masyarakat jadi publik bingung, ya suka-suka mana aja yang ini. Nah, kebijakan itu pada akhirnya tidak akan efektif, tidak akan memberikan efek jerak apa-apa. Apalagi kemudian di situ law enforcement juga nggak ada. Ini yang sulit lagi adalah di situ pengawasannya Mbak. Pengawasannya bagaimana? Mudik lokal dilarang itu tentu kemudian daerah akan berkeberatan. Karena apa? Karena harus menyediakan SDM-nya, infrastruktur, termasuk juga anggaran kan tentunya. Bagaimana mengedukasi masyarakat dalam tempo yang singkat-singkatnya. Sekarang kan situasinya sudah masuki masa 6 sampai 17 kan, baru informasi itu atau kebijakan itu diputuskan kemarin misalnya. Lah ini kan jadi menurut Anda terlambat atau gimana Pak Trubus? Ya, menurut saya sangat terlambat gitu. Terlambat karena kalau kita merujuk pada informasi atau pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Pak Menko PMK dulu ya kan, bahwa mudik itu ditiadakan, harusnya itu semua diterjemahkan menjadi mudik yang dilarang kan gitu semuanya kalau istilahnya itu, sehingga tidak ada istilah aglomerasi, tidak ada apapun, dan termasuk mudik lokal juga dilarang semua, termasuk tempat-tempat wisata misalnya juga harus ditutup semua kan gitu. Jadi seperti tahun lalu kan bisa PSBB ketat aja gitu kan, jadi kembalikan aja PSBB ketat. Nah, karena itu menurut saya ini akan tidak saja mengganggu publik, juga tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap penularan COVID itu sendiri, karena tujuan kita mulia adalah memutus mata rantai penyebaran COVID. Gitu, Mbak. Banyak sekali catatan dari Pak Trubus, kita akan bahas satu persatu. Saya mulai dari yang tadi Pak Trubus katakan ini terlalu umum. Jadi menurut Pak Trubus dari beberapa wilayah aglomerasi ada 8 yang saya catat. Ini berarti semuanya harus diatur secara mendetail dari pusat, jangan dilimpahkan kepada masing-masing daerah menurut Anda? Iya, harusnya diatur sedemikian rupa dari pusat diatur detail gitu ya. Jadi kan pengaturan itu kan bisa berupa
jangan surat edaran. Kalau menurut saya peraturannya itu kan perhubungan atau Kementerian Perhubungan saja membuat aturan seperti itu untuk moda transportasi gitu. Kalau enggak ya Kementerian Dalam Negeri juga bisa. Kalau memang mau lebih kuat sebenarnya peraturannya lebih bersifat PP. Sebenarnya ini mengenai mudik itu yang cocok adalah peraturan pemerintah gitu. Sehingga ada kekuatan hukumnya. Kalau hanya seperti ini instruksi, anjuran, himbauan, apalagi patokannya pada surat edaran, saya yakin daerah nggak akan itu mematuhi gitu ya. Dalam formalistik dia akan mengatakan ya nanti akan saya dukung, dia akan ini, tapi dalam implementasinya dia akan jalan sendiri. Ya artinya ada yang membangkang, ada yang istilahnya nggak patuh, ada juga yang menjalankan setengah hati. Ya pada akhirnya ya orang, artinya publik ini memahaminya ya sudah kita ikutin saja yang mana. Nah masyarakat jadi bingung kan gitu, bingung ini ya. Kebingungan ini kemudian penularan COVID. Karena apa? Yang dikhawatirkan kan terjadinya kerumunan gitu. Jadi kalau kerumunan ini yang berbahaya karena penularannya sangat dahsyat. Dan kita tahu bahwa peraturan PPKM, kebijakan PPKM mikro yang diterapkan pun sampai hari ini kita dapat dikatakan tidak berjalan efektif. Meskipun pemerintah selalu mengatakan ini berjalan oke, ya kan bisa mengurangi penularan COVID, buktinya melandai. Tetapi kenyataannya kan dalam realitasnya itu tidak berjalan. Karena apa? Karena masing-masing daerah menerapkan cara-cara sendiri-sendiri. Dan daerah ditentukan oleh anggaran, oleh SDM-nya juga, oleh kemampuan aparat untuk melaksanakan itu semua. Jadi menurut saya ini memang terkait dengan mudik lokal juga sangat sulit sekali. Bagaimana pengawasannya antar kabupaten dan kota gitu yang kebetulan berdekatan. Kalau ini bisa dilaksanakan, orang mau ke Tangerang nggak bisa, atau orang Jakarta mau ke Bekasi nggak bisa kan, jadi sulit juga kan ini. Jadi artinya tidak akan bisa berjalan karena jalan tikus juga banyak, Mbak, jalan-jalan alternatif yang lain. Berarti berarti produk hukum itu penting untuk adanya sanksi ya untuk mereka yang tidak taat begitu ya, agar tidak ada masing-masing membuat keputusan sendiri gitu. Iya, karena seperti yang kita lihat sekarang ini, misalnya karena aturannya tidak jelas, ya kan, aparat di lapangan itu banyak sekali yang istilahnya orang yang berkendara mobil pribadi itu banyak dibalik-balikin gitu lah. Padahal kan itu kalau perjalanan kini sampai Cirebon, tiba-tiba di Cirebon disuruh balik. Lah itu kan sesuatu menurut saya berlebih-lebihan jadinya, kesannya kan gitu. Bagaimana masyarakat ya akhirnya mencari jalan lain, jalan tikus untuk keluar. Dan kemarin juga terjadi penumpukan kan akibat seperti itu. Jadi disekat, ditutup, pada akhirnya tidak ada solusi, akhirnya juga dibuka juga gitu ya. Karena aparat juga nggak akan sanggup menghadapi gempuran masyarakat yang akhirnya terjadi perdebatan-perdebatan di mana kemudian bisa menimbulkan satu kesalahpahaman dan konflik di situ. Menurut saya ini, Mbak, jadi memang semuanya harus dalam situasi yang jelas terarah gitu. Oke. Pak Heri, jadi sebenarnya kalau data dari Satgas sendiri, memang seberapa banyak sih, masih tinggikah memang pergerakan orang untuk tingkat aglomerasi ini dari data Satgas? Ya, saya mau mengawali dari kerangka besar dari regulasi pembatasan sosial di masyarakat ini. Kegiatan masyarakat ini masih berlaku sejak 1 tahun terakhir. Jadi harus dilihat bahwa semua kegiatan masyarakat ini masih dibatasi. Karena ini adalah pilihan ya, pilihan politik dari pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Nah, regulasi soal mudik ini adalah bagian dari regulasi besar tadi, pembatasan sosial tadi gitu, pembatasan kegiatan masyarakat, di mana mudik adalah salah satu momentum terjadinya kerumunan ketika mobilitas masyarakat itu meningkat dengan sangat signifikan. Itu dulu yang perlu. Berarti masih tinggi dari data Satgas? Ya, kalau mobilitasnya kalau kita lihat berdasarkan dashboard yang ada di Satgas, kegiatan masyarakat dalam 3 minggu terakhir ini terus meningkat, gitu. Terutama di akhir pekan, di mana banyak masyarakat yang bergerak untuk berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan. Ini salah satu contohnya. Oke, termasuk kemudian berarti antar kabupaten kota di wilayah aglomerasi berarti ya Pak Heri? Antar kota ataupun di satu daerah yang sama. Di 33 provinsi itu ada kenaikan kegiatan masyarakat, mobilitas masyarakat, yang pasti akan terjadi kerumunan yang meningkatkan potensi gitu. Kemudian mudik harus kita lihat sebagai sebuah bagian dari regulasi besar pembatasan sosial tadi, dan sejak awal itu regulasinya adalah mudik itu ditiadakan. Jadi tidak pernah ada istilah mudik nasional atau mudik lokal gitu, karena memang mudik itu yang dilarang substansinya
masyarakat juga sudah tahu kenapa itu harus dilarang karena berisiko membawa virus ke orang tua misalnya. Yang itu dulu yang substansi dasar yang harus dipahami gitu. Kalau Pak Trubus apapun yang dilakukan pemerintah sepertinya keliru gitu kan. Tetapi ya nggak masalah karena Pak Trubus adalah pengamat. Tetapi begini, kita dalam 1 tahun terakhir ini begitu banyak belajar terhadap pandemi ini ya, menyesuaikan regulasi dengan cepat gitu, dengan secara dinamis. Kita benar-benar bukan dalam situasi yang normal untuk menghadapi pandemi yang baru terjadi seumur hidup kita, gitu kira-kira seperti itu. Kita juga bisa lihat bandingkan bagaimana negara-negara lain ya, juga tarik ulur ya, ada rem, ada gas gitu ya. Kita memutuskan untuk menarik rem ini saat ini ketika mobilitasnya besar. Nah terkait dengan mudik lokal karena memang tidak pernah diatur, maksudnya tidak pernah diatur antara mudik lokal atau nasional. Sebenarnya pemerintah yang disampaikan Pak Wiku kemarin hanya menegaskan bahwa yang dilarang itu mudiknya. Apapun jenisnya yang berkembang di masyarakat itu harus dipahami. Jadi dalam satu wilayah aglomerasi. Nah, aglomerasi ini dibentuk dulu adalah untuk mempermudah sebenarnya kontrol dari regulasi. Tanpa ada upaya kontrol dari regulasi, penyekatan dan lain-lain. Namun Pak Heri, sebelumnya kan tidak ada pembatasan pergerakan untuk wilayah aglomerasi. Ya, pembatasan kegiatan di wilayah aglomerasi sebenarnya sekarang masih terjadi, bukan? Ketika dalam satu wilayah aglomerasi orang kerja juga 50% di ini mall kemudian 50%, tempat wisata 50%. Ini yang kemudian akan diatur atau kemudian ketika terjadi eskalasi itu satgas di daerah atau petugas di daerah harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meredam mobilitas. Buktinya udah banyak yang terjadi ya selama ini. 4 kali liburan misalnya selalu kenaikan kasus. Jadi memang kita tidak berada pada banyak pilihan sebenarnya. Tetapi saya rasa kita harus melakukan yang bisa kita lakukan seterbatas apapun. Termasuk bagaimana cara kita meregulasi seperti yang dikritisi oleh Pak Trubus. Tapi nanti ke depan tentu saja ini akan menjadi sebuah masukan yang akan benar-benar kita bahas. Kendati dalam setiap pembahasan itu selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan kementerian dan lembaga. Demikian Mbak Stefani. Ya, yang menjadi pertanyaan juga adalah bagaimana pengawasannya. Karena kalau misalnya aglomerasi tadi dikatakan seperti Solo contohnya, itu sangat kecil. Pengawasannya seperti apa? Kita akan bahas usai jeda. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.